Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami penderitaan asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis dengan topik ikhtiar menjelang sembuh total. Teman-teman semua, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, lalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah ikhtiar menjelang sembuh total. Teman-teman semua, perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat, dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis dapat cepat membaik atau dapat cepat sembuh total. Nah, khusus pada season kali ini ya, saya sharingkan hal ini mengingat kita ya di saat sudah mulai membaik ya, tetapi belum sampai kepada sembuh total ya. Kita memang harus banyak istilahnya terapi-terapi apa yang tepat ya, yang harus kita lakukan. Nah, untuk itu maka tolong ya ikuti video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham. Dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain ya, karena di setiap video itu saling berhubungan ya, saling melengkapi, dan akhirnya menambah lengkapnya atau komplitnya pemahaman kita tentang seputaran gangguan asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis, sehingga akan mempermudah dalam kita berikhtiar untuk mencapai sembuh total. Nah, baik teman-teman ya, pada kesempatan kali ini saya sedang di perjalanan ya, di perjalanan dari seputar daerah Dieng ya, daerah Dieng ini mau pulang ke Banjarnegara ya. Jadi ini medannya agak ekstrim ya, sehingga agak pelan ya. Kebetulan saya sambil sempatkan buat menyapa teman-teman sekalian. Nah, baik ya, jadi ketika kita mengalami penderitaan asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis ya, yang kadang kita sudah merasa mulai membaik ya, tetapi belum sampai sembuh total. Nah, itu memang ada beberapa hal yang perlu kita jaga ya, agar kita menjadi semakin membaik dan akhirnya menjadi sembuh total. Nah, hal itulah yang penting kita sampaikan kepada teman-teman, supaya teman-teman jauh menjadi lebih efektif di dalam berikhtiar untuk mencapai ke tingkat sembuh total ya. Nah, dalam hal itu sangat menentukan ya, yaitu yang pertama adalah tentang semangat kita ya. Semangat kita tidak boleh kendor ya. Mental kita juga kita pupuk terus, kita latih terus agar kita menjadi semakin energik ya, mental menjadi semakin kuat. Contohnya melatih mental seperti ini ya, yang saya lakukan kali ini ya,
ini kebetulan saya sedang berkendara ya, kemudian di perjalanan, walaupun medannya itu cukup ekstrim ya, berat karena naik turun, berkelok-kelok dan lain sebagainya. Nah, ini juga melatih mental kita ya. Nah, dengan kita sering istilahnya aktivitas keluar ya, apalagi yang penuh dengan tantangan, ini akan mempercepat ya mental kita menjadi kuat, karena adrenalin kita itu menjadi semakin aktif, itu seperti itu. Nah, itu yang kadang kita tidak menyadari bahwa hal itu efeknya ternyata positif ya. Nah, tetapi ketika teman-teman masih istilahnya ragu ya, masih ada rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir, rasa was-was, nah itu yang harus dikikis melalui kegiatan-kegiatan. Contohnya kita menempuh perjalanan yang sedikit ekstrim itu nggak apa-apa teman-teman. Jadi untuk melatih mental ya, termasuk kita juga berusaha bepergian jauh ya, Nah, bisa dengan misalkan naik motor agak jauh ya, atau mungkin naik mobil agak jauh, itu nggak apa-apa ya. Nah, itu untuk melatih mental ya. Nah, itu penting sekali ya, karena setelah dulu ketika saya belum sembuh total itu saya ragu ya, ketika mau bepergian takut, wah jangan-jangan nanti kambuh, jangan-jangan nanti pingsan, jangan-jangan nanti pusing di jalan, kemudian tidak ada yang menolong kalau misalkan jatuh dan lain sebagainya ya. Nah, itu sebenarnya hanya ilusi saja ya. Ketika kita paksakan, faktanya kita juga mampu sebenarnya ya, kita mampu. Apalagi itu ada tipnya sebenarnya. Jadi ketika kita mengalami sedikit sensasi itu terlintas, nah itu memang kita harus lawan dengan afirmasi ya. Afirmasi contohnya, saya tidak apa-apa, saya baik-baik saja, faktanya saya sehat walafiat ya, saya pasti bisa, dan seterusnya ya. Sensasi hanya numpang lewat ya, asam lambung itu tidak berbahaya, dan seterusnya. Jadi kata-kata itu yang membuat saya lebih kuat teman-teman ya. Jadi setiap kali misalkan mau muncul sensasi, nah kita afirmasikan seperti itu. Selain itu juga ada beberapa hal ya. Selain itu contoh latihan mental ya, latihan mental dengan media alam, yaitu kita sedikit berpetualang ke alam. Nah, itu bisa untuk melatih mental kita supaya menjadi lebih kuat. Karena kalau mental kita sudah kuat, maka anxiety psikosomatis itu dengan sendirinya akan terkikis teman-teman ya, karena kita sudah penuh percaya diri ya. Tetapi ketika kita masih suka berdiam di rumah, apalagi yang masih takut bepergian, nah itu akan melekat terus ya. Maka hal itu kadang harus kita paksakan ya, tetap kita berani, tetap kita keluar, pasti bisa. Intinya seperti itu ya. Walaupun kalau misalkan ada sensasi yang mungkin tiba-tiba keliengan dan sebagainya ya, berhenti dulu nggak masalah, kemudian mungkin sambil minum itu juga nggak masalah. Seperti saya dalam perjalanan juga selalu menyiapkan air minum hangat seperti ini teman-teman ya. Saya bawa termos kecil nih, ini hangat, kadang saya sambil jalan minum juga. Resepnya selain ini juga ada makanan-makanan kecil kadang seperti itu, supaya kita damai gitu. Jadi caranya supaya kecemasan itu tidak muncul ya, itu memang harus dirangsang terus ya, Dan biasanya saya kalau di jalan, contohnya sedang berpergian seperti ini, saya selalu setel musik ya, untuk relaksasi ya, dan biasanya saya setel keras-keras ya di dalam mobil, karena saya suka musik-musik koplo tuh, dangdut koplo. Nah, itu saya itu relaksasi yang paling nyaman bagi saya, sehingga jauh dari ini kecemasan itu, seperti itu. Dan itu akan sangat bermanfaat sekali ya, karena sudah saya praktekkan itu seperti itu. Jadi usahakan kita juga menikmati ya, contohnya menikmati perjalanan, menikmati apa yang kita lihat ya, menikmati apa yang kita
temukan. Nah, itu kita berusaha seperti itu. Jadi artinya kita menikmati saat ini ya. Jangan pikiran itu melayang ke masa lalu sehingga kita ingatnya trauma-trauma ya, ingatnya hal-hal yang menyakitkan. Nah, itu yang kadang memicu kecemasan itu menjadi muncul kembali ya. Maka dari itu dengan istilahnya kita selalu fokus kepada saat ini ya. Jadi kita mindfulness ya, itu dengan saat ini. Nah, itu insya Allah juga kecemasan nggak akan muncul ya. Nah, itu salah satu triknya itu juga seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya selain itu ya, di dalam kita berikhtiar untuk istilahnya menjelang sembuh total, memang ada beberapa hal yang kita harus konsisten ya, istilahnya kita harus konsisten di dalam kita menjaganya. Yaitu tentang apa? Yaitu tentang 5P teman-teman ya. 5P tetap kita jaga. Nah, 5P itu apa ya? Yang pertama adalah pola makan kita. Kemudian yang kedua adalah pola hidup kita ya. Yang ketiga pola pikir kita. Kemudian yang keempat pola perilaku kita. Dan yang kelima adalah pola spiritual kita. Nah, kalau kelima hal itu atau 5P itu kita jalankan ya, dalam artian kita jaga, itu insya Allah ya kita di dalam menuju atau menjelang sembuh total itu akan menjadi lebih cepat teman-teman ya. Nah, contohnya ya, mulai dari P yang pertama ya, kita menjaga pola makan ya. Nah, di saat kita menjelang sembuh total ini sudah nggak ada makanan pantangan ya. Seperti saya makanan apa saja juga saya makan ya. Mau minum kopi ya nggak masalah, mau makan bakso nggak masalah, mau makan ayam goreng ya nggak masalah, mau makan mie ayam juga nggak apa-apa ya. Nah, itu ketika sudah menjelang sembuh total dan itu berani saja. Cuma di dalam menjaganya kita harus eling lan waspodo. Nah, eling lan waspodo contohnya seperti ini ya. Tadi saya juga baru aja makan bakso ya. Nah, itu saya nikmati saja ya, karena itu juga tubuh kita kan butuh nutrisi-nutrisi yang ada di bakso lah. Misalkan itu kan mengandung lemak ya. Lemak sebenarnya dibutuhkan juga oleh tubuh kita ya. Nah, kita hanya eling terhadap hal-hal yang memungkinkan bisa memicu kadang lambung menjadi tidak nyaman. Contohnya sambal. Nah, saya makan bakso nggak pakai sambal, tapi kan enak juga ya, itu seperti itu. Terus saya nggak pakai saus ya. Tadi saya makan bakso itu hanya pakai tambahannya itu hanya kecap ya, hanya kecap saja. Tetapi bagi saya itu sudah nikmat kok, sudah enak seperti itu. Nah, akhirnya apa? Ya sudah nyaman-nyaman saja. Nah, itu namanya kita eling lan waspodo di dalam kita menjaganya pola makan seperti itu. Demikian juga makanan-makanan yang lain sama caranya ketika kita makan, pokoknya terapkan saja eling lan waspodo itu seperti itu gitu. Nah, itu yang hubungannya dengan pola makan ya. Kemudian yang hubungannya dengan pola hidup ya. Nah, ini hubungannya dengan bagaimana kita mengatur waktu lah. Mengatur waktu artinya kita boleh melakukan contohnya perjalanan ya yang jauh, yang maksimal, tetapi kita juga harus ingat ya, harus eling ya, harus eling terhadap jangan berlebihan ya. Contohnya kalau pergi katakanlah ya maksimal seharian lah, seharian itu nggak masalah. Seperti tadi saya ini berangkat dari rumah jam 9 pagi ya, 9 pagi, dan ini nanti sampai rumah itu sekitar maghrib, jadi sekitar jam 6 ya. Itu masih standar ya, karena tidak mengurangi jam tidur saya di malam hari, kecuali pulangnya sampai larut malam. Nah, itu akhirnya istirahatnya nanti jadi kurang. Nah, itu biasanya kurang baik ya. Nah, itu namanya kita eling terhadap pola hidup kita. Jadi kita masih istilahnya memperhatikan keseimbangan antara aktivitas dan antara istirahat, itu seperti itu. Nah, itu yang kedua ya, tentang seputar pola hidup atau gaya hidup ya. Kemudian yang ketiga, P yang ketiga, yaitu tentang pola pikir ya. Tentang pola pikir ini
intinya itu selama kita mengalami penderitaan asam lambung inisiatif psikosomatis ini, pikiran sering melayang kemana-mana, berpetualang ya, tetapi ujung-ujungnya itu negatif sehingga menimbulkan kecemasan, ketakutan, itu seperti itu. Nah, itu hanya kita balik saja. Pikiran boleh melayang kemana saja, tetapi harus dengan dalam perspektif yang positif. Itu seperti itu. Karena kalau pikiran itu kita arahkan kepada hal-hal yang positif ya, itu nanti reaksi tubuh ya, respon tubuh itu juga akan positif. Artinya tubuh akan menjadi baik-baik saja. Nah itu. Nah, berpikir positif itu yang bagaimana ya? Nah itu ya berpikir yang baik-baik lah, berpikir yang baik-baik ketika kita menganalisa sesuatu hal ya, kita ambil hikmahnya. Nah itu nanti ketemunya positif. Ketika kita mengawali suatu kegiatan atau sesuatu yang kita terima, nah kita awali dengan syukur ya. Contohnya, alhamdulillah saya bisa bepergian dengan jauh. Nah itu nanti ketemunya akan positif kalau sudah dibuka dengan rasa syukur itu tadi. Nah itu cara menggiring supaya mindset pikiran kita itu menjadi positive thinking atau menjadi berpikirnya positif itu. Nah itu yang ketiga. Nah kemudian yang keempat ya, yaitu kita juga harus menjaga pola perilaku kita, teman-teman ya. Jadi pola perilaku ini intinya kita harus lebih berperilaku baik, teman-teman ya. Nah berperilaku baik ini mulai dari istilahnya sikap kita, mungkin baik terhadap orang lain, baik terhadap binatang, terhadap alam dan sekitarnya. Pokoknya semuanya kita berusaha baik. Karena dengan kita istilahnya berperilaku baik, nah ini nanti akan kembali kepada diri kita sendiri. Nah ketika pengembalian kepada diri kita menemukan hal-hal kebaikan, mungkin kebaikan dari orang lain, mungkin kebaikan dari alam, maka jiwa kita akan menjadi damai ya. Nah ketika kita damai ya sudah, kita menjadi normal itu loh. Normal dalam artian tentang kecemasannya, tentang psikosomatiknya, nah itu akan berubah menjadi normal atau akan menjadi membaik atau menjadi sembuh. Itu seperti itu. Nah maka dari itu ya lakukan saja kita berperilaku baik gitu loh. Nah kadang mungkin masih ada pertanyaan ya, berperilaku baik itu yang seperti apa? Terus kepada siapa? Kan kadang pertanyaan seperti itu. Mulai dari hal yang sekecil-kecilnya, teman-teman. Jadi hal sekecil-kecilnya, contohnya ya, kita mungkin sedang di jalan ya, nah tiba-tiba kok mungkin ada sampah atau mungkin ada batu yang kira-kira membuat dipandang tidak sedap atau mungkin mengganggu orang ketika berjalan, mungkin menjadi tersandung, itu akhirnya menjadi sakit. Nah itu kita dengan niat kebaikan kita, yaitu kita singkirkan itu loh. Contohnya kita buang sampah ya pada tempatnya, ada batu di jalan kita singkirkan. Kita jangan berharap maksudnya dinilai positif oleh orang lain ya, jangan seperti itu. Pokoknya itu kita lakukan demi kebaikan, dah seperti itu saja ya. Ketika kita melakukan itu, yang akan mencatat itu alam ya, semesta yang akan mencatat. Nah sehingga nanti dari catatan semesta itulah kita akan menjadi diberi kelebihan-kelebihan, termasuk kelebihan di dalam kita berikhtiar itu menjadi cepat tercapai, cepat sembuh total. Nah itu karena kita itu selalu terkoneksi dengan alam ya, apalagi alam ini kan sebagai istilahnya sedulur papat kita ya, baik itu mungkin ibu bumi, baik itu air, baik itu angin, baik itu api, nah semuanya itu adalah saudara kita. Maka ketika kita selalu terkoneksi dan kita baik kepada saudara kita itu ya, sedulur papat kita ya, insya Allah kita akan
ini apa, dibantu ya, dibantu untuk mencapai kesembuhan menjadi lebih baik, itu seperti itu. Nah, maka dari itu mulailah dari sekarang ya, buat teman-teman yang masih merasakan tidak nyaman walaupun sudah menuju sembuh total ya, atau menjelang sembuh total, lakukan saja banyak hal kebaikan, atau kita mencoba berperilaku baik. Bukan berarti kemarin-kemarin tidak baik ya, tetapi kita tingkatkan ya, kita tingkatkan kebaikan-kebaikan. Kita selalu sadar ya, dengan kebaikan itu nanti akan kembali kepada diri kita menjadi lebih baik. Nah, itu yang P ke-4 ya. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu P ke-5 ya. P yang kelima yaitu pola spiritual, teman-teman. Pola spiritual artinya kita memahami diri kita sendiri, memahami tentang hidup dan tentang kehidupan ya, itu. Nah, ketika kita memahami diri kita sendiri ya, kita tidak bisa terlepas dari Sang Pencipta ya, karena kita ada karena memang ada yang menciptakan kita ya. Nah, kemudian kita, tugas kita itu apa ya, nah itu yang harus kita sadari ya. Jadi maka dari itu kita intinya di dalam pola spiritual kita itu harus lebih mendekat ya, mendekat kepada Sang Pencipta. Karena apa? Karena ibaratnya hidup, mati ya, sehat, sakit, ini semua adalah kehendak Sang Pencipta juga ya, atau kehendak Allah ya. Nah, maka dari itu kita ketika ingin terlepas dari hal-hal seperti itu, terlepas dari penderitaan ini, ya kuncinya memang kita harus meminta ya, memohon kepada Sang Pencipta. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita mendekat lah. Nah, mendekat itu bentuknya bagaimana? Nah, bentuknya kita hanya meningkatkan ya, meningkatkan contohnya ibadah kita ya, karena ibadah itu kan sebagai media kita terkonek dengan Sang Pencipta ya. Mungkin kita menjadi rajin sholatnya lebih khusyuk ya, tidak hanya sholat wajib, mungkin ditambah dengan sunnah. Nah, itu namanya meningkatkan ya. Mungkin kita juga selalu teriring dengan doa ya, di setiap langkahnya kita selalu istilahnya bisa sambil membaca ayat-ayat suci, bisa sambil bertahlil ya, berzikir, kemudian sambil apa istilahnya bersolawat dan seterusnya ya. Wah, ini tempatnya indah banget nih. Keren nih ya. Ini di daerah gunung ini, teman-teman, di Kali Lunjar. Keren ya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi intinya tingkatkan saja tentang pola spiritual kita ya. Jadi ya sesuai dengan keyakinan kita masing-masing lah, sesuai dengan agama kita masing-masing. Karena dengan kita istilahnya spiritual kita tingkatkan, otomatis ya secara mental kita, secara pikiran kita, secara emosi kita itu jauh menjadi lebih tenang ya, menjadi lebih tenang, sehingga kita bisa merasakan kedamaian ya, ayem, tentrem, dan akhirnya kita mulai bisa merasakan kebahagiaan. Nah, di saat kita sudah bisa mulai merasakan kebahagiaan, disitulah kita akan merasakan kesembuhan yang sesungguhnya. Baik teman-teman ya, itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, TNC psikosomatis akan segera membaik ya. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.